Siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Najwa Shihab, Greenpeace segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Moda sosial itu perekat kita, sehingga jadilah Indonesia ini. Tapi kalau kita kemudian jadinya bertengkar satu sama lain, yang terjadi adalah kita akan tinggal kembali di dalam gua-gua, bukan lagi menjadi suatu bangsa yang bersatu, tetapi adalah tribes, suku-suku yang kecil-kecil. Kan nggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi, itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti itu. Tribes, suku-suku yang kecil-kecil karena perbuatan dari 1-2 orang yang barangkali diuntungkan dan mendapatkan kesempatan, dan barangkali juga karena dia tidak pandai, tidak cermat membaca referensi-referensi ke depan. Jadi dunia itu merasa Indonesia ini kok nggak paham tentang peradaban gitu ya. Bagaimana mungkin menggusur orang asli di situ, apalagi menggusur pohon, menggusur cacing dari situ. Kan jadi keindahan itu yang mestinya jadi perspektif. Kita selalu mengacu pada masa lalu, kita berpikir yang masa lalu itu adalah selalu benar, dan kemudian kita tidak melihat apa yang harus kita hadapi di masa depan. Kemudian kita terperangkap dan akhirnya kemudian kita menyesali. Untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan, ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Coba kalau kita tanya misalnya, Andi Narogong pernah di Bappenas tuh, gimana sih cara bikin perencanaan tuh? Dengerin Soeharto, omong kosong tuh. Kemudian saya lihat lagi, ini adalah masalah perubahan, dan tanda-tandanya persoalan yang muncul ini adalah ciri-ciri dari setiap perubahan yang wajar dialami oleh siapapun juga yang menjadi tokoh perubahan. Ibu kota baru, padahal sebetulnya di dasar fondasi ibu kota baru itu berkelimpangan orang miskin. Ini yang nggak dimengerti oleh saudara Presiden Jokowi yang hahaha doang. Bahwa setiap perubahan itu selalu mengandung 5 hal berikut ini. Yang pertama, suatu perubahan belum tentu akan menghasilkan sesuatu lebih baik. Dari pagi mereka yang menolak dan mengatakan ini tidak baik, barangkali juga ada benarnya. Bahasa tubuhnya aja dia ragu bahwa ini bisa selesai itu. Habis rapat pasti dia, iya gue juga ragu itu. Tetapi saya ingin tegaskan lagi, pepatah ini belum lengkap. Setiap perubahan itu belum tentu menghasilkan hal yang lebih baik. Tetapi tanpa perubahan, sudah pasti tidak akan ada pembaharuan. Terlalu banyak orang yang sudah lama menikmati zona nyaman. Zona nyaman secara ekonomi, zona nyaman karena status, sehingga merasa terusik ketika dilakukan perubahan-perubahan. Presiden sekarang bikin salah kebijakan, yaitu IKN, karena itu udah diproyeksi oleh para ekonom bahwa itu akan gagal. Yang kedua, saya ingin mengingatkan ada quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa banyak sekali orang yang masuk dalam kategori orang gila. Apa itu orang gila? Orang gila adalah orang yang mengharapkan hidupnya berubah, tetapi selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tidak ada lagi pola pikir lama. Pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Sri Mulyani udah bilang nggak bakal terjadi itu. Cuma dia nggak mau ucapin kan. Cara Sri Mulyani ngeyel apa? Ya lapor ke Bank Dunia supaya nanti Bank Dunia yang tegur. Kan begitu politik kita kan. Jadi hendaknya kita jangan berpikir seperti orang gila. Menginginkan terjadinya kebaharuan, ingin hasilnya lebih baik, tetapi kita selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Nah, begitu konsepnya berantakan, maka seluruh sistem internasional bereaksi bahwa Indonesia berbahaya dalam keadaan berbahaya dari Presiden Jokowi itu. Ya itu diketawain semua orang karena bangsa Indonesia ketahuan rapuh. Sudah wajar pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melakukan perubahan. Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda, pemimpin perubahan ini bukan manajer biasa. Pemimpin perubahan adalah orang yang mengambil resiko, terutama adalah pada tahapan eksekusi. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Asal untuk rakyat, asal untuk negara.
Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jadi sekali lagi, kekacauan konsepsional ini yang nggak dipahami oleh Pak Presiden. Tapi Presiden Jokowi kan nggak ngerti konsep-konsep ini. Sebab ketika wacana diumumkan, izin diminta, kemudian sampai pada tahapan membentuk undang-undang, semua orang mudah bertepuk tangan. Semua orang senang. Wacana-wacana itu mudah diucapkan. Dan kita lihat banyak sekali orang yang mengajukan usulan-usulan, yang mengajukan pemikiran-pemikiran. Tetapi yang babak belur itu adalah yang menjalankannya. Karena nanti ketika eksekusi itu pasti ada hal-hal yang di lapangan harus beradaptasi, menghadapi kesulitan, penolakan, dan lain sebagainya. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Nah, kalau tadi mimpi Bung Karno itu seorang yang estetik, paham seni. Jokowi nggak paham seni. Saja Bung Karno pernah merencanakan untuk pindah ibu kota pada tahun 1957. Dan kemudian gagasan itu disampaikan di hadapan para arsitek dan perencana tata kota dari Rusia. Kemudian mereka membantu Bung Karno membuat rencana itu. Jadi tata kotanya sudah ada dan ditatalah Palangkaraya menjadi calon ibu kota baru. Di situ Bung Karno merencanakan kota baru yang kemudian hidup berdampingan antara jalan darat dengan jalan sungai. Bahkan Bung Karno melarang pembangunan gedung-gedung di sepanjang tepi sungai, karena itu bisa merusak alam dan pemandangan. Cara mengamplas meja Jokowi paham, tapi apa fungsi meja secara estetik Jokowi nggak paham. Itu bedanya Jokowi dan Bung Karno. Tetapi pada tahun 1960-an, ternyata ekonomi Indonesia di bawah Bung Karno mengalami kemunduran. Indonesia kemudian menjadi sasaran serangan negara-negara barat karena dianggap melawan gagasan-gagasan mereka. Bung Karno menciptakan Ganevo dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemudian kemunduran itu dihadapi oleh Soekarno yang akhirnya menghentikan rencana pemindahan sampai kemudian ia dilengsarkan pada tahun 1967. Sementara Presiden Jokowi mau bikin monumen ibu kota baru, padahal sebetulnya di dasar fondasi ibu kota baru itu bergelimpangan orang miskin. Kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita bertemu dengan manusia yang berbeda-beda. Ada manusia yang berpikirnya adalah constraint based, ada manusia yang berpikir adalah opportunity based. Yang membedakan di sini adalah berpikirnya birokratik, yang di sini berpikirnya adalah entrepreneurial. Kita tidak cukup hanya naik tangga, kita harus melompat. Kalau tidak melompat, ya jangan berharap kita bisa mendahului negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita. Itu yang disebut the piramida korban manusia, pyramid of sacrifice. Perlihatkan bagaimana ambisi itu menghasilkan kemelaratan pada publik. Orang yang berpikir entrepreneurial itu tidak pernah mau terbatas oleh constraint. Dia akan selalu melihat cara jalan keluar. Sedangkan orang yang berpikir birokratik mengatakan, tidak bisa Pak, selama anggarannya belum ada, saya tidak bisa bekerja. Karena tugas seorang birokrat adalah menghabiskan anggaran. Pemimpin sekarang yang betul-betul berantakan, Presiden Jokowi, bahwa itu pasti mangkrak, karena itu nanti diamankan oleh presiden berikutnya. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi tidak mungkin kita menggunakan cara berpikir yang bersifat constraint based. Kita juga memerlukan cara berpikir yang disebut opportunity based. Jadi mewariskan keberantakan pada pemimpin berikut, itu namanya dungu. Seperti itulah tokoh-tokoh perubahan selalu menghadapi dilema-dilema dan juga perlawanan-perlawanan. Ini ibu kota seluruh rakyat yang tanahnya itu diambil alih oleh negara tuh di Kalimantan, yaitu tanah adat. Dan berbicara tentang kesiapan itu sama seperti kita yang akan menikah. Kalau kita harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, dan punya banyak hal baru menikah, maka mungkin sampai sekarang kita akan menyaksikan pengantin kita di Indonesia ini rata-rata baru menikah di usia tua. Jadi ini akan jadi bagian buruk, semacam monumen kedunguan Nusantara nanti. Padahal untuk menikah itu rata-rata pasangan belum siap, tetapi mereka berani untuk melangkah ke depan. Karena ini adalah long term game, jangka panjang, bukan 2 kali 45 menit seperti main sepak bola. Kita mulai dari soal pemilihan istilah yang udah kacau, pemilihan nama itu. Kan dia nyaru dengan kenusantaraan kita tuh. Sama ketika Bung Karno dulu mengumumkan kemerdekaan Indonesia.
Indonesia belum siap, belum ada ini, belum ada itu. Tetapi dengan keberanian Bung Karno, kemudian Indonesia diumumkan kemerdekaannya. Ini nanti bingung juga nanti presiden Nusantara siapa ya? Oh ya si B nanti kalau udah diganti kan. Terus nyaru dengan kepala otorita Nusantara. Apa yang terjadi kemudian? Banyak hal yang belum siap itu kemudian bisa dilakukan, diperbaiki, disiapkan setelahnya. Dan akhirnya kita merasakan kemerdekaan itu sampai hari ini. Mereka kan nggak beri persetujuan. Jadi secara adab itu ini adalah semacam Presiden Jokowi menggusur hak garap rakyat Kalimantan dengan alasan HGB. Dalam setiap peristiwa perubahan selalu akan ada yang namanya resistensi atau penolakan-penolakan, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Jadi nanti kita nggak bisa bedain tuh yang berkuasa di Nusantara ini kepala otorita atau presiden tuh. Tapi itu kekacauan semantik yang awalnya adalah kekacauan konsep. Jadi tidak heran kalau ada petisi, ada keberatan-keberatan. Seperti itulah yang namanya perubahan. Selalu akan ada resistensi. Memang ini pemerintah ini rakus semen itu. Dan karena itu dia nggak ngerti apa yang disebut etika environment. Apakah itu dilakukan hari ini, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau dia lakukan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Semua ibu kota di dunia itu legitimasinya jelas karena rakyat juga menyetujui. Sekarang nggak ada rakyat yang pro. Jawabnya setiap perubahan selalu akan dilengkapi atau selalu ditemani dengan sebuah peristiwa yang disebut resistensi. Yang pro adalah partai politik memang. Kan saya dengar, ya ini kan udah dibicarain oleh fraksi, ya ini ibu kota fraksi apa ibu kota rakyat? Ini ibu kota seluruh rakyat, termasuk yang terutama sebetulnya rakyat yang tanahnya itu diambil alih oleh negara tuh di Kalimantan, yaitu tanah adat. Jadi sekarang tinggal kita pilih, mau kita lakukan sekarang atau di masa depan. Faktanya ada lagi hal yang kelima, yaitu ketidakpastian atau uncertainty. Jauh sebelum IKN Nusantara, Myanmar relokasi ibu kota yang jadi kota hantu. Orang udah mau mengingatkan itu dan kemungkinan untuk itu ada gitu. Emang karena kan Sri Mulyani bilang bahwa ini dananya dana utang itu. Gagasan untuk memindahkan ibu kota ternyata juga dilakukan oleh Soeharto. Kalau Bung Karno melihat bahwa ibu kota lungsuran dari penjajah itu sudah tidak tepat untuk digunakan, maka Soeharto melihatnya sebagai cara untuk keluar dari kemacetan lalu lintas. Ini disampaikan oleh putrinya yang juga menjadi pengusaha di bidang jalan tol pada saat itu. Di mana-mana sudah terjadi kemacetan, polusi yang begitu besar, dan akhirnya kemudian Pak Harto mengumumkan akan melakukan pemindahan ibu kota. Dan dipilihlah sebuah desa, yaitu Desa Cariu di Kecamatan Jonggol. Dan orang bukan sekedar mengkhawatirkan, melihat prosedur kita untuk membayar hutang nanti dibebankan pada presiden ya, itu poin yang gini. Dan kemudian gagasan ini akhirnya dihentikan pada tahun 2008 karena sejak saat itu ekonomi Indonesia mengalami porak-poranda setelah kita menghadapi krisis multidimensi yang dikenal dengan Krismon 1997-1998. Jadi ambisi seseorang untuk pindah rumah, ya dia bayar sendiri dong. Masa dia pindah rumah nanti suruh tetangga barunya yang bayar tuh? Ini Pak Jokowi juga konsep kosmologi Jawanya nggak benar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan juga telah memberikan 3 opsi. Apakah tetap berada di Jakarta, pindah ke kota yang sama sekali baru, atau pindah ke kota yang sudah ada. Tapi SBY ternyata hanya berhenti pada opsi tersebut. Belum ada kajian yang lebih jauh lagi. Bahwa Nusantara itu artinya dimiliki oleh satu nusa, bukan dimiliki oleh 2 partai. Karena orang akan tahu ini ibu kota yang dipaksakan oleh 2 partai yang menginginkan reshuffle terjadi dan tidak kena ke dia tuh. Sampai kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, akhirnya Presiden Joko Widodo yang pernah menjadi Gubernur DKI dan merasakan banjir, macet, polusi di ibu kota, bahkan kemudian tanah di ibu kota ini mengalami penurunan. Dikatakan pula bahwa ibu kota ini akan tenggelam. Dan kemudian ia mengambil jalan untuk memindahkan ibu kota ini dan dipilihlah tempat yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Memang ini pemerintah ini rakus semen gitu. Dan karena itu dia nggak ngerti apa yang disebut etika environmental. Dan juga disampaikan pemindahan ibu kota ini tidak bisa dilakukan sekejap, bisa dilakukan 10 sampai 15 tahun. Jadi membutuhkan waktu yang panjang oleh para penerusnya.
Jadi sebetulnya nanti mungkin akan ada rame-rame mereka bikin webinar, lalu terbaca bahwa Presiden Jokowi adalah presiden perusak lingkungan. Dan oleh karena itulah maka rencana pemindahan ini perlu diturunkan dalam bentuk undang-undang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi tidak berhenti hanya pada gagasan, undang-undang, tetapi juga harus diturunkan dalam bentuk blueprint strategi. Jadi harus ada perencanaan yang mengantarkan kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kan satu-satunya cara Pak Jokowi untuk membayangkan dia akan diingat sebagai apa itu? Sebagai orang yang membuat Indonesia baru, yaitu dengan memindahkan ibu kota. Tetapi saya ingin menyatakan pada Anda bahwa wacana-wacana ini tentu harus dituangkan dalam bentuk kajian, dan kemudian dari kajian itu diumumkan, kemudian Presiden meminta izin kepada rakyat Indonesia melalui parlemen, sampai kemudian membuat undang-undang dan baru disusun program. Oleh karena itu maka ini bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tetapi memerlukan waktu. Dalam setiap perubahan selalu ada resikonya, selalu ada resistensinya, dan selalu ada tantangannya. Persoalannya adalah apakah Anda tipe orang yang ingin menghindari tantangan ini, atau Anda berani menghadapinya. Kalau Anda menang, kalau Anda benar, kalau Anda bisa menjalankan dengan baik, dan Tuhan berpihak kepada Anda, maka jadilah perpindahan itu. Apapun resistensi dan kesulitan yang dihadapi. Namun kalau Tuhan tidak berkehendak, maka ini pasti tidak akan jadi. Jadi perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Tapi tanpa perubahan, belum tentu ada pembaharuan.